Shalom saudara yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat menjadi landasan kehidupan kami di sepanjang satu hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Yoel pasal 3 ayat 18. Demikianlah bunyinya. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Yoel adalah salah satu kitab nabi kecil dalam perjanjian lama. Kitab ini secara garis besar adalah kitab yang juga menggambarkan tentang hari Tuhan. Dan hingga saat ini bagi sebagian besar orang Kristen, kita juga sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kitab Yoel bukanlah kitab yang pertama sekali memberitakan akan kedatangan hari Tuhan. Namun pada zaman Nabi Amos sebelumnya juga sudah diperdengarkan akan kedatangan hari Tuhan. Sehubungan dengan itu, selain dengan adanya tanda-tanda akan kedatangan hari Tuhan yang dijelaskan dalam Yoel pasal 1, dengan adanya wabah bencana belalang meratapi kurban persembahan yang hilang, wabah yang ada itu adalah sebagai hukuman. Maka dari itu, Nabi Yoel menyerukan agar umat Israel segera bertobat agar wabah yang sedang melanda tidak semakin meluas atau semakin parah. Namun bagi orang yang bertobat sebelum hari kedatangan Tuhan akan mendatangkan keselamatan. Demikianlah gambaran pada ayat 18 ini. Saat bangsa Yehuda belum bertobat, maka yang mereka alami adalah sulitnya mendapatkan air karena daerah tersebut ditutupi oleh batu kapur yang menghambat tanah menghasilkan air. Sebaliknya saat Yehuda bertobat berbalik kepada jalan Tuhan, maka mereka beroleh kesuburan dan kemakmuran seperti yang digambarkan melalui gunung dan bukit yang menyemburkan anggur dan susu. Inilah tanda buah pertobatan hidup yang memperoleh berkat dan hidupnya yang berkelimpahan. Saudaraku, jika kita baca dari ayat sebelumnya dalam menantikan kedatangan hari Tuhan, sikap kita digambarkan ibarat menghadapi sebuah peperangan yang dapat kita lihat di dalam ayat 10 pada perikop ini. Tuhan yang pasti akan datang ke dunia akan menjadi hakim, di mana seluruh bangsa dan kita akan dituntut mempertanggungjawabkan segala apa yang telah kita perbuat. Hingga kekuatannya juga diibaratkan seperti singa yang mengaum yang sedang melindungi umat yang didapatinya hidup di dalam kebenaran. Maka dengan kedatangan hari Tuhan bagi orang yang setia dan yang hidup di dalam kebenaran akan mendapatkan berkat keselamatan. Seperti yang sering kita dengar dalam buku Ende atau buku nyanyian HKBP nomor 539 ayat 1 dengan lirik, "Ku nantikan kau Tuhanku, aku merindukanmu. Datanglah engkau Tuhanku memenuhi janjimu. Dengan suara sorak-sorai umatmu menantikan, datanglah segera ya Tuhan, amin, datanglah segera." Ibarat menantikan kedatangan tamu kehormatan. Tentu banyak yang dipersiapkan agar apa yang disuguhkan pantas dan layak, serta terutama membuat tamu kehormatan tersebut sangat senang dan bahagia, bahkan merindukan suatu waktu dapat berkunjung kembali.
Demikian dengan kehidupan kita, sungguh hari Tuhan sangat kita nantikan. Namun jangan hanya menanti saja tanpa berbuat sesuatu, karena itu tidak berguna. Namun seraya menanti, maka mari berbuat suatu kebenaran yang berkenan di hadapannya. Mengisi waktu dengan hal yang positif menjadi sumber inspirasi bagi siapapun. Sehingga kapanpun dia datang, kita didapatinya hidup di dalam pertobatan dan kebenaran. Selamat mempersiapkan diri melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Dan selamat menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas sapaan firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami agar kami tetap siap siaga. Melakukan sesuatu yang terbaik sebelum kedatangan hari Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami mau Tuhan agar jiwa kami, tubuh kami, roh kami tetap Engkau selamatkan di tengah-tengah kedatangan-Mu yang kedua kalinya di dunia ini. Kiranya dengan kasih dan kemurahan-Mu senantiasa menuntun langkah kaki kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Pada satu hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami dan jemaat-Mu dimanapun kami berada. Sehingga apapun yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan dapat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami mengingat bahwa hari ini adalah hari peringatan HIV AIDS. Kiranya Engkau yang memberkati saudara-saudari kami yang sedang mengidap penyakit tersebut. Jika mereka merasa malu, kiranya Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka, terlebih kesembuhan kepada mereka. Sehingga mereka tetap boleh menjadi anak-anak-Mu yang dapat senantiasa memperoleh kebahagiaan dan sukacita. Serta Engkau yang senantiasa memilih para tim medis yang dapat senantiasa berkompeten memberikan fasilitas kesehatan yang terbaik bagi mereka. Kami serahkan seluruh hidup, jiwa dan raga kami sepanjang satu hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.